Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan semua fitur yang ada di aplikasi Dewa versi 2024. Di versi 2024 ini ada beberapa tambahan fitur dari aplikasi Dewa. Video kali ini saya khususkan untuk pengguna Dewa yang baru maupun calon user Dewa ya. Bagi yang penasaran dengan Dewa, fiturnya apa saja, terus bisa apa saja, silakan simak video berikut. Pertama adalah perangkat yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Dewa. Jadi aplikasi Dewa ini aplikasi desktop yang dijalankan di OS Windows ya, khusus OS Windows. Terus minimal yang digunakan Windows 10, terus RAM-nya minimal juga 4 GB supaya tidak terlalu lambat ya. Jadi minimal 4 GB, boleh 6, boleh 8 dan seterusnya. Untuk browser yang digunakan adalah browser Chrome yang terbaru, versi yang terbaru, terus pastikan koneksi internet juga ada ya, karena kita menggunakan WA yang terkoneksi ke internet. Oke, sekarang langsung saja ke fitur-fiturnya. Yang pertama fiturnya adalah fitur auto reply. Di sini ada menu auto reply di menu atau tombol kedua ya. Di sini ada message in, ada reply with, ada hard access, ada search di sini. Fitur auto reply ini digunakan untuk menjawab secara otomatis dari kata kunci yang dimasukkan. Nanti kata kuncinya bisa di custom, bisa dibuat beberapa atau banyak kata kunci ya. Untuk balasannya bisa berupa teks, bisa berupa gambar, dokumen, video dan lain-lain, maupun kombinasinya ya, bisa beberapa gambar, beberapa teks, beberapa dokumen juga bisa. Terus untuk reply-nya nanti bisa diketik angka 1, 2, 3 dan seterusnya pakai angka, nanti untuk menuju ke menu berikutnya atau menu yang lain. Kalau di versi sebelumnya itu bisa tombol, nah sekarang pakai atau penggantinya adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya pakai angka, ketik angka 1 untuk menuju ke menu yang lain. Terus ada juga hak akses. Hak akses ini fungsinya adalah untuk memberikan akses kepada nomor-nomor tertentu saja yang bisa mengakses menu atau kata kunci tertentu. Misalkan kata kunci hanya bisa diakses oleh admin atau oleh anggota, itu bisa saja dikasih hak akses. Terus bisa dikolaborasikan dengan ChatGPT dari OpenAI ya. Jadi di sini ada checklist untuk ChatGPT, nanti dibalas reply-nya dari ChatGPT. Itu pertama adalah fitur auto reply. Terus berikutnya adalah fitur broadcast atau pesan massal. Di sini ada menu ketiga, menu broadcast. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di menu broadcast ini fungsinya adalah untuk mengirim secara massal ke nomor WA tanpa wajib untuk disimpan nomor tujuannya. Jadi nomor tujuan itu tidak wajib kita simpan di kontak HP, itu bisa kita broadcast ya. Seperti itu. Di sini fitur-fiturnya adalah bisa untuk membroadcast ratusan bahkan ribuan tanpa simpan kontak WA. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Dewa ini di setiap harinya untuk membroadcast banyak nomor ya, bisa sampai ribuan, 10.000, 2.000, 3.000, itu pun bisa, nggak masalah ya. Yang penting nanti tidak di report sama si penerimanya. Terus teks yang dikirim itu bisa dikolaborasikan atau digabung dengan gambar, dokumen, ataupun file yang berbeda. Contohnya misalkan untuk mengirim slip gaji, mengirim tagihan, itu kan nanti untuk laporannya atau lampirannya bisa berbeda antara WA1 dengan WA yang lain. Itu nanti bisa digunakan seperti itu. Ada fitur delay dan stop untuk meminimalisir ban. Di sini ada delay itu berarti untuk pengiriman dari nomor ke-1 ke nomor kedua itu ada jedanya. Jedanya berapa menit atau berapa detik, di sini bisa kita setting. Terus stop itu ini artinya ketika sudah mengirim berapa pesan ke beberapa nomor, itu berhenti dulu, berhentinya berapa menit. Nah, di sini bisa kita setting berapa menit. Terus every-nya berarti setiap berapa pesan. Jadi berhenti dulu tanpa harus kita stop manual. Ini secara otomatis bisa kita custom untuk stop dan delay-nya. Terus pin text. Pin text di sini fungsinya adalah untuk kalimat yang berganti-ganti. Jadi dari pesan satu ke pesan kedua itu bisa kita custom, bisa kita sesuaikan supaya nanti antara pesan satu dengan pesan berikutnya itu berubah-ubah. Walaupun mungkin tujuannya sama ya, atau mungkin maksudnya sama. Itu bisa kita setting. Jadi ini juga untuk meminimalisir ban saja, seperti itu ya. Tapi tidak ada jaminan 100% anti ban ya, karena otomatis yang namanya WA itu memang tidak memperbolehkan kita untuk membroadcast ke banyak, tapi ini adalah salah satu
fitur yang bisa meminimalisir saja. Itu adalah fitur broadcast atau pesan massal. Terus fitur berikutnya adalah search data atau cari data. Di sini di menu keempat ya. Cari data ini fungsinya adalah untuk menampilkan data sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Misalkan cek nilai, cek tagihan, cek informasi, itu bisa. Jadi berdasarkan kata kunci. Nah, kata kuncinya bebas, mau kita setting apa? Misalkan berdasarkan nomor WA, misalkan berdasarkan nomor induk, misalkan berdasarkan NIK, itu bisa ya. Jadi pencarian data dari database yang sudah kita sediakan. Cari data berdasarkan beberapa kriteria. Nah, beberapa kriteria itu bisa saja nanti berdasarkan tanggal lahir dan mungkin nomor peserta, itu bisa saja. Jadi beberapa kriteria. Jadi kriterianya bisa lebih dari satu. Terus kriterianya bisa eksak atau pasti atau like atau mirip. Jadi yang pasti itu berarti ya yang diketikkan itu wajib ada di database. Kalau like atau mirip itu artinya yang ada atau mengandung kata yang dimasukkan. Misalkan mencari Budi, maka jika di setting like, maka semua nama yang ada budinya akan tampil. Itu kalau pakai like ya. Di sini ada settingan eksak maupun like. Terus hasil pencarian itu bisa berupa teks, jadi teks yang ditampilkan, atau bisa berupa dokumen, atau bisa berupa gambar dan Excel. Jadi nanti misalkan cari data atau cek slip gaji, itu bisa saja nanti bentuknya berupa file gambar atau dokumen PDF juga bisa. Ya. Terus bisa disetting waktu mulai akses dan waktu akhir. Jadi ketika pencarian ini disetting, itu bisa kita setting tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Misalkan cek kelulusan. Nah, cek kelulusan itu kan ada batasannya. Mulai jam berapa itu bisa disetting di sini di tanggal mulai, dan tanggal selesainya atau jam selesainya juga bisa disetting. Itu bisa disetting di sini ya. Jadi untuk pengumuman kelulusan, misalkan cari data nilai, cari data atau cek data kelulusan itu bisa saja. Ada juga hak akses cari data. Jadi yang bisa mengakses untuk pencarian data itu siapa saja, itu bisa kita setting di menu hak akses ini. Terus bisa juga generate file PDF, JPEG, dan docx ya. Terus ada passwordnya. Kalau password itu berarti yang file PDF ya. Jadi ketika nanti pencarian data munculnya berupa file PDF, itu bisa di-generate saja di sini, maka otomatis nanti yang muncul hasilnya berupa file PDF. Contohnya pencarian transkrip nilai, atau mungkin cek slip gaji, cek tagihan, itu bisa saja. Nanti bentuknya adalah file PDF. Itu untuk penjelasan tentang fitur cari data. Terus fitur berikutnya adalah data tabel. Jadi data tabel ini adalah menampilkan semua data yang ada di aplikasi Dewa ini ya. Baik itu settingan, atau database, atau formulir, ataupun broadcast yang lain, nomor tujuan dan lain-lain. Ini semuanya ada di menu data tabel ya. Jadi data tabel ini fungsinya adalah untuk memperlihatkan semua data yang ada di Dewa ini. Bisa juga untuk edit data tanpa harus menutup aplikasi Dewa, dan ekspor database ke Excel maupun SQL. Jadi ini ada ekspor DB ya. Terus berikutnya adalah schedule message atau pesan terjadwal. Jadi hampir sama dengan pesan massal tadi, cuma ini bisa disetting sesuai dengan waktu yang kita sesuaikan. Di sini di schedule message ini adalah pesan massal tapi terjadwal. Jadi bisa kita setting untuk jadwalnya bisa setiap hari, bisa mungkin sesuai dengan hari ya, hari apa, pilih tanggal, ataupun dari tabel tanggal kirim. Jadi tanggal kirimnya itu beda-beda. Misalkan mengirim tagihan, mengirim ucapan ulang tahun, itu bisa saja nanti di setting di bagian jadwal tanggal kirimnya. Untuk jamnya juga bisa disetting, mau jam berapa kirimnya itu bisa disesuaikan ya. Terus bisa dilampiri dengan dokumen yang berbeda. Jadi satu nomor dengan nomor yang lain itu pesannya bisa berbeda-beda, atau lampirannya juga bisa beda. Tanpa harus simpan kontak tujuan ya. Untuk schedule juga tanpa harus simpan kontak tujuannya. Itu fitur schedule message atau pesan terjadwal. Terus fitur yang berikutnya adalah grab kontak atau cek dan cari WA aktif. Ini ada di tombol berikutnya ya, grab kontak. Di sini fiturnya banyak dan yang pertama saya jelaskan
mendata semua kontak yang ada di HP. Ini tombol grab all kontak ya. Jadi semua kontak yang ada di HP akan masuk ke database di sini. Terus mendata semua grup WA yang ada di WA lengkap dengan membernya. Jadi ketika saya klik grab group, maka otomatis semua grup yang ada di WA saya muncul di sini. Nanti kita bisa mengambil juga semua member yang ada di grup ini. Misalkan saya cek ini, maka grab member, maka semua member yang ada di sini akan terambil ya, seperti ini. Ini contohnya ya. Terus membuat grup WA dan menambah tanpa harus dari HP ya. Di sini ada create new WA group, add to member, dan remove member WA group ya. Jadi bisa membuat grup tanpa harus dari HP, langsung dari ini, dari aplikasi Dewa saja. Itu bisa saja. Terus ada fitur cek WA aktif, terus bisnis profile dari nomor telepon. Jadi misalkan kita punya database ya, database kontak pelanggan misalkan, klien. Itu kita bisa cek WA-nya apakah aktif terdaftar di WA atau tidak. Nanti di sini ada fitur cek WA aktif, ada juga fitur untuk get business profile. Jadi nomor-nomor bisnis itu akan kedetek nomor mana saja yang mana nomor WA bisnis. Nanti kalau yang bukan WA bisnis nanti tidak ada keterangannya ya. Di sini ada kategori, deskripsi, email, nanti untuk kalau WA bisnis akan terisi secara otomatis. Seperti itu. Terus cari WA berdasarkan kode area, bisa dari luar negeri juga. Di sini ada grab area. Ini fungsinya adalah untuk mencari nomor-nomor WA aktif berdasarkan kota yang atau area yang tersedia di sini. Kalau misalkan tidak tersedia di sini, kita juga bisa custom di sini nomor depannya angka berapa, 081234 misalkan. Itu bisa kita custom. Nanti untuk pencariannya hanya dengan beberapa menit atau beberapa detik saja. Itu bisa kita dapatkan nomor sesuai dengan yang kita inginkan. Mau dari kota mana bebas, di sini sudah ada lengkap. Kalau tidak ada bisa di custom di bagian sini ya, bisa di custom sendiri mau angka berapa. Terus cari WA aktif dari Google Map, Facebook maupun Instagram. Di sini ada fitur Grab Web, fungsinya adalah untuk mengambil semua nomor yang ada di Google Map berdasarkan kata kunci. Misalkan kata kuncinya adalah online shop atau mungkin toko mebel misalkan di Jakarta, maka semua toko yang ada di Jakarta, nomor yang tercantum di Google Map akan terambil di sini. Berikut dengan status, kategori, deskripsi, email maupun websitenya akan lengkap di sini ya. Itu adalah beberapa penjelasan tentang fitur Grab Kontak. Terus fitur berikutnya adalah form. Nah, form di sini adalah formulir ya. Jadi nanti untuk pengisian formulir bisa langsung dari WA. Misalkan untuk daftar hadir, untuk formulir pendaftaran klinik misalkan, formulir pendaftaran seminar misalkan. Ini bisa saja di sini. Jadi fitur-fitur formulir ini bisa di-custom sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk pertanyaannya bisa disetting dari berbagai validasi. Maksudnya ketika ditanyakan nomor NIK misalkan, itu wajib ngetik angka. Angkanya juga wajib diketik cuma 16 digit. Itu namanya validasi ya. Misalkan ngetik tanggal lahir, itu bisa divalidasi menggunakan validasi tanggal. Bisa saja ya. Jadi untuk pertanyaan bisa divalidasi. Terus bisa juga validasi jawaban dari tabel lain. Misalkan mengetikkan nomor induk, nomor induknya harus yang ada di database, itu bisa saja. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di tabel lain. Jadi kalau tidak ada di database, tidak bisa dimasukkan. Itu bisa saja. Bisa disetting waktu mulai pengisian form dan waktu selesai. Di sini ada fitur date start dan time start. Itu fungsinya untuk mulai pengisian itu jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa. Itu bisa disetting. Ada juga hak akses untuk hak akses dan edit isian formulir. Hak akses itu fungsinya adalah untuk memberikan akses kepada nomor-nomor tertentu saja yang bisa mengisi, maupun yang mengedit. Yang mengedit pun bisa. Jadi ketika sudah mengisi, itu bisa diedit dengan mengetikkan kata kuncinya. Ya, maka otomatis isiannya itu bisa berubah sesuai dengan isian yang dikirim terakhir. Terus hasil pengisian formulir nanti bisa berupa PDF, JPEG atau DocX. Misalkan pengisian nomor antrian. Nomor antrian itu nanti hasilnya berupa file PDF atau file gambar. Berikut nomor antrian, terus mungkin keterangannya dan lain-lain, itu bisa dalam bentuk file dokumen, gambar ataupun docx. Terus bisa juga auto forward ke nomor WA yang lain.
Jadi kasusnya contohnya misalkan pendaftaran atau seleksi seminar misalkan, nanti setelah ada data yang masuk, si admin akan menerima notifikasi dari WA server. Itu bisa saja jadi di forward ke nomor yang lain, itu bisa saja ada fitur auto forward. Terus ada fitur group chat. Nah, group chat ini fungsinya adalah untuk memberikan akses kepada grup-grup tertentu supaya bisa auto reply. Jadi auto reply itu bukan cuma untuk japri ya, langsung WA langsung, bisa juga di grup. Nah, grup ini bisa kita seleksi di grup mana saja yang bisa aktif untuk auto reply-nya. Bisa juga untuk menentukan delete secara otomatis ketika ada kata atau kalimat yang tidak bagus atau dibaik. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ada kata yang ini, maka otomatis chat itu akan dihapus secara otomatis di grup itu. Ya, yang penting kita sebagai admin ya, kalau sebagai user atau mungkin cuma member saja ya mungkin tidak bisa menghapus, tapi kalau dari admin itu bisa dihapus. Jadi harus jadi admin untuk auto delete ini. Itu untuk grup chat, terus hapus secara otomatis chat spam atau tidak sopan, oke ya. Terus berikutnya adalah WA status atau kirim status WA. Nah, ini fitur terbaru di versi 2024. Bisa mengirim status ke nomor WA tertarget. Maksudnya kita bisa memilih hanya ke nomor tertentu saja. Nomor tertentu itu nanti di WA statusnya akan muncul status kita. Jadi kita tidak mengirim ke semua kontak, tapi ke beberapa kontak saja sesuai dengan yang ada di database. Terus update WA sesuai dengan jadwal yang bisa disetting. Di sini untuk pengiriman status bisa berdasarkan tanggal. Jadi mau dikirim tanggal berapa atau hari apa, jam berapa itu bisa kita setting. Update WA bisa berupa teks, gambar ataupun link website. Itu adalah fitur WA status. Terus ada juga eksternal API ChatGPT. Ini nanti kolaborasi dengan ChatGPT ya. Sudah saya buatkan videonya juga. Silakan teman-teman bisa melihat tampilan ChatGPT ketika diakses di WA. Ada juga data training, itu untuk memberikan jawaban yang spesifik ketika di Google mungkin belum ada. Itu bisa kita tambahkan di bagian My Data Training. Terus yang terakhir, menu yang terakhir adalah setting aplikasi. Nah, kalau setting aplikasi ini adalah beberapa settingan di aplikasi Dewa, mulai dari mengganti tipe database dari Excel ke MySQL ataupun sebaliknya. Terus ada fitur untuk auto backup ketika kita punya data banyak, itu bisa kita backup secara otomatis itu di sini ya. Jadi mau dikirim ke WA yang mana, terus jam berapa, itu bisa kita setting di sini. Jadi kita tidak kehilangan data ketika mungkin datanya crash atau mungkin error. Itu nanti kita bisa punya backup-nya. Dan fitur-fitur yang lain ya, termasuk di sini ada fitur mengganti warna, terus untuk pesan sambut personal, ini semuanya ada di sini. Ada external database, ketika ada database di luar data kita itu bisa kita ambil. Jadi nanti untuk pencarian bisa dari external database. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan singkat ya, penjelasan singkat semua fitur yang ada di Dewa. Nanti untuk per fiturnya sudah saya buatkan videonya yang lain ya. Jadi per fitur itu sudah saya buatkan. Berikut contoh-contohnya. Silakan nanti teman-teman bisa cek saja di playlist yang saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa cek saja semua video yang ada di sana. Barangkali yang berminat atau mau konsultasi dengan saya tentang aplikasi Dewa ini, bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya jelaskan. Silakan konsultasikan semua kebutuhan, keperluan Bapak Ibu semuanya ke WA saya. Nanti akan saya berikan fitur-fitur yang sesuai. Apakah memang cocok? Silakan kalau cocok bisa untuk dilanjutkan ke pemesanan. Seperti itu ya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.